bahwa pemerintah sudah memutuskan Kabupaten Rote menjadi sentra produksi garam untuk mencapai swasembada garam tahun 2027. Mungkin yang saya tanyakan kepada basicnya terlebih dahulu. Kalau dari Apgri sendiri, apakah melihat bahwa di tahun 2027 ini visible untuk kita swasembada garam, Pak? Kalau dilihat program pemerintah yang seperti dijelaskan Pak Dirjen tadi ya, dan kita tahu keunggulan dari NTT terutama Pulau Rote, itu memang lahan ada, tersedia. Terus air lautnya, salinitasnya juga tinggi. Kalau nggak salah sekitar 4-5 derajat Bome, itu modal bahan baku yang utama. Anginnya juga kencang. Jadi ini membantu untuk penguapan. Jadi produksinya semakin tinggi. Jadi kalau saya lihat di Rote itu bisa dihasilkan garam dengan produktivitas 200 ton per hektar itu mampu. Jadi kalau seumpamanya yang di proyek awal satu tadi ya, itu 1.000 hektar itu bisa dihasilkan 200.000 ton. Itu kalau dari pandangan kami sangat optimis, Mbak Dina. Oke, berarti memang dari Apgri sendiri melihat bahwa agenda swasembada garam di tahun 2027 ini adalah sesuatu yang mungkin dicapai. Tapi kalau dari pengamatan Anda atau dari penemuan Apgri sendiri, apa yang menjadi tantangan utama dari dicapainya tujuan ini? Seperti kita tahu kebutuhan kita itu sekitar 4,9 juta ton. Suplai tahun kemarin itu 2,25 juta ton itu dari petambak garam lokal, dan ada dari perusahaan seperti PT Garam dan perusahaan swasta itu sekitar 350.000 ton. Berarti masih ada kekurangan yang sangat signifikan ya untuk mencapai 4,9 juta ton itu. Jadi cara pemerintah untuk mengejar itu dengan membuka lahan di Rote atau di NTT itu sangat bagus. Untuk kemarin kebetulan saya 2 minggu kemarin di sana di Rote, dan saya pantau di sana juga terus sampai hari ini. Di saat kita ini hujan, setiap hari hujan, di sana tidak ada hujan sama sekali. Ada hujan sekali dalam 2 minggu itu, tapi hanya gerimis saja. Memang mendung ada, tapi sebagian besar panas. Jadi saya kira pilihan pemerintah untuk mengembangkan di sana lebih apa ya? Untuk menjaga kebutuhan garam nasional itu bisa lebih tercukupi karena di Jawa dan Madura yang kita kenal sentra ini kan sekarang ini harusnya sudah mulai panen. Ini karena hujan jadi mundur. Tapi kalau di NTT kelihatannya nih cuaca lebih stabil, ya kan? Jadi untuk produksi bisa lebih prediksinya bisa lebih lebih diyakinkan ya, konsisten gitu loh. Jadi pemenuhannya kita tidak khawatir untuk 2027. Kalau kita mengandalkan yang 1.000 hektar mungkin kurang, Mbak. Mungkin nanti ada pengembangan berikutnya. Di Rote itu katanya sekitar 10.000 hektar ya. Dan di Kupang sendiri masih banyak, masih ada sekitar 5.000 hektar sebenarnya yang bisa dikembangkan oleh pemerintah, mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Oke, berarti kalau dari jawaban Anda yang bisa saya simpulkan memang fluktuasi iklim, misalnya La Nina dan juga El Nino ini menjadi tantangan, salah satu tantangan terbesar begitu ya terhadap produksi garam dalam negeri. Betul. Kira-kira kalau akhirnya ada swasembada, maksud kami akhirnya dipusatkan di Rote begitu, kira-kira apa yang diupayakan oleh pemerintah yaitu tadi untuk membuat bahwa produksi yang dihasilkan di sentra garam ini akan lebih konsisten, mengingat ya memang tantangan musim ini kan tidak akan hilang begitu Pak ke depannya. Apakah memang ada teknologi yang akan diterapkan? Kalau masalah itu ya, cuaca memang kita tidak bisa kendalikan. Itu tergantung dari yang sana ya kan. Tapi kalau untuk di Rote, seperti saya jelaskan tadi, itu lebih konsisten ya untuk panasnya. Dan memang perlu ada dikembangkan teknologi-teknologi pendukung selain mengandalkan panas matahari. Yeah. Seperti ada perusahaan, salah satu perusahaan di Jawa Barat itu, dia menggunakan ekstraktor garam, dia menyerap air laut langsung menjadi garam. Dan kualitasnya juga bagus, memang produksinya atau produktivitasnya 1 tahun masih 200.000 ton. Nah, saya kira
teknologi-teknologi seperti itu juga bisa dikembangkan. Selain juga pemerintah ini perlu juga melakukan manajemen stok untuk menjaga persediaan kita. Kalau di beras itu ada bulog, mungkin di garam juga perlu. Karena seperti tadi cuaca tidak bisa diprediksi. Ternyata tiba-tiba panjang. Betul. Begitu panjang kita kelebihan garam. Ya kan? Begitu kelebihan garam, harga menjadi murah sekali. Ini memukul kita para petambak atau petani garam. Nah, seandainya kelebihan itu diserap oleh pemerintah, dijadikan stok apabila terjadi cuaca yang kurang bagus, kurang bersahabat dengan kita kekurangan stok itu bisa dipakai. Jadi memang saya setuju dengan pemerintah itu untuk impor itu bukan solusi. Tapi impor juga perlu seandainya kita mengalami gagal panen atau apa. Jadi bukan solusi permanen ya. Saya kira impor itu solusi ketika memang dibutuhkan saja. Jadi kita sebenarnya dari petambak garam bukan kita anti impor, bukan. Tapi kita melihat kepentingan nasional secara lebih besar. Kalau memang dari petambak kami ini ada kekurangan, silahkan diimpor. Tapi jangan berlebih. Nah, yang menjaga harga itu tadi. Menjaga harga itu tadi. Nah, saya lihat kemarin itu berlebih. Oke. Jadi ada kelebihan-kelebihan impor yang akhirnya bisa mempengaruhi harga kami. Dan harga kami menjadi sangat murah. Itu yang membuat petambak kita kehilangan motivasi untuk membuat garam. Karena tidak ada jaminan harga, tidak ada jaminan jual juga tidak ada. Nah, seandainya itu semuanya dijamin oleh pemerintah, saya yakin petani kami lebih termotivasi untuk membuat garam. Jadi kalau seumpamanya sekarang ini dikenal kita tahu di Madura ya, terutama di Madura atau di Jawa lah, produktivitasnya sekitar 100 ton per hektar per tahun. Itu mungkin dengan motivasi yang diberikan oleh pemerintah, asal ada jaminan harga dan jaminan pasok atau jaminan jual, saya yakin petaninya akan lebih berusaha untuk menghasilkan lebih banyak. Oke, bisa lebih ditingkatkan. Bisa lebih ditingkatkan. Pemerintah berhasil. Dan ada begini juga, Mbak Dina, petani kita itu juga harus diberikan harga yang berbeda dengan kualitas yang tinggi dan kualitas yang rendah. Kalau perbedaan kualitasnya itu harganya ya maksudnya itu agak banyak, mereka termotivasi untuk membuat dengan kualitas yang tinggi. Sampai saat ini memang tidak ada klasifikasi terhadap harga yang diberikan kepada petani. Semuanya mengikuti sistem pasar. Nah, pasar yang mengendalikan itu kan. Nah, akhirnya kita ikut pasar juga. Nah, kami perlukan pemerintah ini menentukan harga. Jadi harga berapa untuk kualitas ini harga berapa. Jadi si petambak ini nanti ada jaminan untuk dia. Jadi kalau dia membuat garam, kemungkinan saya ini akan menghasilkan sekian, dengan harga sekian saya akan mendapatkan uang sekian. Itu yang lebih dibutuhkan oleh petambak kami daripada membantu dengan hibah atau apa tanpa menyentuh di akhir. Begitu ada jaminan harga dan jaminan jual, kami akan punya uang untuk membeli teknologi seperti teknologi HDPE, geomembran itu kan. Nah, itu kan memang sangat bagus. Itu bantuan pemerintah dari tahun 2012 sampai 2015 ya. Dan itu hasilnya bisa meningkatkan 50%. Itu sangat bagus bantuan pemerintah waktu itu. Nah, jadi kalau ada jaminan jual dan jaminan harga, kami yakin untuk HDPE itu bisa kami beli sendiri.